Gabriela Auraniza Fransriko dengan NPM 230810128. Nah, video kali ini itu merupakan tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah metode numerik kelas A01 program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari integral itu sendiri. Integral adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi, volume benda putar, panjang kurva dan permukaan, serta antiderivatif atau kebalikan dari proses diferensiasi. Integral adalah suatu proses matematika yang menggabungkan konsep-konsep seperti limit, infinitesimal, fungsi, dan grafik untuk menghitung nilai-nilai tersebut. Jadi, integral itu sendiri memiliki banyak sekali aplikasi dalam berbagai bidang seperti contohnya fisika, teknik, ekonomi, sains, dan komputer. Kemudian ada jenis-jenis integral. Integral itu ada 3 jenis. Sebenarnya masih banyak, cuman untuk kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis. Yang pertama itu ada metode integral dengan metode Riemann. Yang kedua itu ada integral dengan metode trapezoida. Dan yang terakhir itu ada integral metode Simpson. Mungkin yang pertama-tama saya akan menjelaskan metode Riemann dulu. Jadi apa sih metode Riemann ini, integral dengan metode Riemann? Jadi integral dengan metode Riemann adalah metode untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi f(x) antara 2 titik A dan titik B. Metode ini dikembangkan oleh Bernhard Riemann pada abad ke-19. Jadi metode ini kenapa sih bernama Riemann? Ya karena dikembangkan oleh Riemann itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan itu ada contoh kurva. Diagram kurva ini dari metode Riemann. Jadi untuk metode Riemann sendiri itu ada luasan yang dibatasi itu merupakan Y sama dengan Fx dan sumbu X. Kemudian luasan dibagi menjadi N bagian pada range X sama dengan A, B. Kemudian dihitung Li sama dengan luas setiap persegi panjang, di mana Li sama dengan Fxi dikali A dikali I. Kemudian luas keseluruhan adalah jumlah Li dan dituliskan L sama dengan L0 ditambah L1 plus L2 plus L kesekian plus Ln. Kemudian sama dengan Fx0 dikali alpha x0 plus Fx1 dikali alpha x1 plus Fx2 dikali alpha x2 plus Fxn dikali alpha x3. Kemudian sama dengan sigma Fxi dikali alpha xi, di mana alpha x0 sama dengan alpha x1 sama dengan alpha x2 sama dengan alpha x
N sama dengan H. Kemudian didapatkan integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan H sigma fxi. Nah, ini merupakan contoh pengerjaan ya, atau contoh soal yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ada bagaimana hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan subu X untuk range X sama dengan 0,1. Dengan mengambil H sama dengan 0,1, maka diperoleh tabel X0 nya itu 0, X1 nya 0,1, X2 nya 0,2, X3 nya 0,3, X4 nya 0,4, X5 nya 0,5, X6 nya 0,6, X7 nya 0,7, X8 nya 0,8, X9 nya 0,9, dan X ke-10 yaitu 1. Dan kemudian fx nya ini ada 0, 0,01, 0,04, 0,09, 0,16, 0,25, 0,36, 0,49, 0,64, 0,81, dan 1. Jadi gimana sih untuk memperoleh fx ini? Nah, fx ini itu dari y sama dengan x kuadrat. Misal di sini x0 nya itu 0 kan? Misal x1 saja ini kan 0,1. Jadi di sini 0,1 kuadrat hasilnya itu 0,01. Jadi seperti itu. Nah, kemudian itu kita menghitung ini. L sama dengan H dikali sigma fxi. Yang diperoleh hanya itu ada 0,1. Nah, karena ini ada sigma fxi, jadi kita harus menjumlahkan total semua fx. Jadi 0 plus 0,01 ditambah 0,04 ditambah 0,9 plus 0,16 plus 0,25 plus 0,36 plus 0,49 plus 0,64 plus 0,81 plus 1 sama dengan 0,1 dikali 3,85, hasilnya yaitu 0,85. Kemudian secara kalkulus dihitung L sama dengan integral batas atas 1 dan batas bawah 0, X kuadrat dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dengan batasan 1 dan 0 sama dengan 0,33333. Dan terdapat kesalahan atau error, yaitu diperoleh dari 0,385 dikurangi 0,33 yang hasilnya errornya yaitu 0,052. Nah, ini merupakan algoritma. Jadi algoritma metode Riemann itu ada. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi fx, kemudian menentukan batas bawah dan batas atas dari integral. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah pembagi area n. Kemudian menghitung hanya itu dihitung sama dengan B ini batas atas min A ini batas bawah dibagi n. Kemudian hitung L sama dengan H dikali sigma fxi. Yang kedua yaitu ada metode trapezoida. Nah, apa sih metode trapezoida ini? Metode trapezoida adalah suatu metode integral numerik yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi
dengan cara membagi daerah tersebut menjadi beberapa trapesium dan kemudian menghitung luasnya. Nah, kemudian ini merupakan aproksima garis lurus atau linier. Bisa dilihat ini integral A batas atas A dan B fx dx sama dengan sigma ci fxi sama dengan c0 fx0 plus c1 fx1 sama dengan h/2 fx0 plus fx1. Nah, sebelah kanan ini bisa dilihat contoh diagram dari aproksima garis lurus atau linier. Kemudian ada aturan komposisi trapesium, di mana integral B batas atas B dan batas bawah A merupakan dari fx dx sama dengan batas atas integral batas atas x1 dan batas bawah x0 fx dx plus integral x2 dan x1 fx dx plus integral xn dengan batas bawah xn min 1 fx dx sama dengan h/2 fx0 plus fx1 plus h/2 dikali fx1 plus fx2 plus h/2 dikali fx n min 1 plus fxn, yang dimana hasilnya ada h/2 dikali fx0 plus 2 kali fxi plus 2 kali fxi plus 2 kali fxn min 1 plus fxn. Nah, ini merupakan rumusannya, yaitu batas atas atau B dikurangi batas bawah A per N. Nah, ini merupakan contoh yang trapesium. Nah, metode trapezoida ini ada rumusnya. Ini LI sama dengan 1/2 dikali fxi plus fxi sama dengan 1 dikali alfa xi, atau mohon maaf, ini kesalahan menulis. Ini fxi plus 1 dikali alfa xi, atau li sama dengan 1/2 dikali fi plus 1 dikali alfa xi. Kemudian ini L sama dengan sigma n min 1 dan ini I sama dengan 0 dikali ini sigma dari Li, dan diperoleh yaitu L sama dengan sigma 1/2 dikali H dikali F1 plus F1 plus 1 sama dengan H/2 F0 plus 2F1 plus 2F2 plus 2 dikali Fn-1 plus Fn. Dan ini rumus fixnya, yaitu L sama dengan H/2 dikali F0 plus 2 dikali sigma F1 Fi plus Fn. Nah, ini merupakan algoritma dari metode trapezoida. Dapat yang pertama yaitu mendefinisikan Y sama dengan Fx. Kemudian menentukan
menentukan batas bawah yaitu A dan batas atasnya yaitu B. Kemudian menentukan jumlah pembagi area N. Kemudian menghitung H. Rumus H-nya itu seperti tadi, B batas atas dikurangi A batas bawah per N. Kemudian ada rumus dari metode trapezoida yaitu rumusnya yaitu L sama dengan H per 2 dikali F0 plus 2 sigma Fi plus Fn. Oke, selanjutnya ada Simpson. Simpson ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada aturan Simpson 1/3 yang merupakan aproksima dengan fungsi parabola. Jadi bisa dituliskan ini rumusnya, integral batas atas B dan batas bawah A Fx dx sama dengan sigma Ci Fxi sama dengan C0 Fx0 plus C1 dikali Fx1 plus C2 dikali Fx2 sama dengan H per 3 dikali Fx0 plus 4 dikali Fx1 plus Fx2. Kemudian bisa dilihat sebelah kanan ini merupakan contoh dari diagram aproksima dengan fungsi parabola. Oke, next. Di sini ada Lx sama dengan X min X1 dikali X min X2 per X0 min X1 dikali X0 min X2 dikali Fx0 plus X min X0 dikali X min X2 per X1 min X0 dikali X1 min X2 dikali Fx1 plus X min 0 dikali X min X1 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1 dikali Fx2. Kemudian let X0 sama dengan A, X2 itu sama dengan B, dan X1 sama dengan A plus B dibagi 2. Kemudian untuk H-nya ini B min A per 2, terus kemudian ini X min X1 per H, dan kemudian selanjutnya ini ada dx per H. Nah, bisa dilihat ini sebagai berikut. Nah, untuk yaitu yang ditemukan LC sama dengan C dikali C min 1 per 2 dikali F X0 plus 1 min C kuadrat dikali Fx1 plus C kali C plus 1 per 2 dikali Fx2. Kemudian rumus yang tadi itu jadi berikut, integral dengan batas atas B dan batas bawah A Fx dx sama dengan H integral batas atas 1 dan integral batas bawah min 1 dikali L
LC dikali DC sama dengan fx 0 H per 2 dikali integral batas atas 1 batas bawah min 1 C dikali C min 1 dikali D C plus fx 1 dikali H kali integral 1 dengan batas atas 1 batas bawah 0 kemudian 1 min C kuadrat kali DC plus fx 2 dikali H per 2 dengan integral 1 batas atas 1 batas bawah min 1, kemudian ada ke C dikali ke C plus 1 dikali D kali C sama dengan fx 0 H per 2 dikali ke C pangkat 3 per 3 min C pangkat 2 per 2 dengan batas atas 1 batas bawah min 1 plus fx 1 dikali H dikali ke C min C pangkat 3 per 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah min 1 plus fx 2 dikali H per 2 dikali C pangkat 3 per 3 plus ke C pangkat 2 per 2 dengan batas atas 1 dan batas bawah min 1 diperoleh rumus integral batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan H per 3 dikali fx 0 plus 4 kali fx 1 plus fx 2. Kemudian ini merupakan contoh dari diagramnya. Selanjutnya yaitu aturan-aturan metode Simpson. Dengan menggunakan aturan Simpson, ruas dari daerah yang dibatasi fungsi y sama dengan fx dan sumbu x dapat dihitung sebagai berikut. N sama dengan 0 min N, kemudian L sama dengan L1 plus L3 plus L5 plus Ln diperoleh L sama dengan H per 3 dikali F0 plus 2 kali F1 plus H per 3 dikali 2 kali F1 plus F2 plus H per 3 dikali F2 plus 2 kali F3 plus H per 3 dikali 2 kali F3 plus F4 plus H per 3 dikali Fn2 plus 2 kali Fn-1 plus H per 3 dikali 2 kali Fn-1 plus Fn, atau dapat dituliskan dengan L sama dengan H per 3 dikali F0 plus 4 dikali sigma Fi I ganjil plus 2 kali sigma Fi I genap plus Fn. Yang kemudian yaitu ada cara 2, polinom interpolasi Newton Gregory derajat 2 yang melalui ketiga titik tersebut. Di sini ada rumus yaitu P2x sama dengan fx0 plus x per h dikali alpha f x0 plus x kali x min h per 2 h2 kemudian ada alpha kuadrat dikali fx0 sama dengan f0 plus h per h dikali f0 plus x kali x min h per 2 tanda seru h2 dikali alpha kuadrat f0.
Kemudian cara 2, ini caranya. Dan ini cara-cara untuk proses untuk mendapatkan rumusnya. Kemudian mengingat alfa F0 sama dengan F1 min F0, jadi alfa kuadrat F0 sama dengan alfa F1 min alfa F0 sama dengan F2 min F1 min F1 min F0 sama dengan F2 min 2 kali F1 plus F0. Maka selanjutnya itu ada L sama dengan 2 kali HF0X plus 2 kali H kali F1 min F0 plus H per 3 dikali F2 min 2 kali F1 plus 0. Kemudian 2 kali H kali F0X plus 2HF1 dikurangi 2 kali H kali F0 plus H per 3 dikali F2 min 2H per 3 dikali F1 plus H per 3 dikali F0. Kemudian bawahnya sama dengan H per 3 dikali F0 plus 4H dikali 3 kali F1 plus H per 3 dikali F2 sama dengan H per 3 dikali F0 plus 4 kali F1 plus F2. Kemudian selanjutnya ada Simpson yang kedua. Simpson yang kedua ini aturan Simpson yang 3/4 atau aproksima dengan fungsi kubik. Nah, dapat dituliskan dengan rumus sebelah kiri ini. Untuk sebelah kanannya ini merupakan diagram dari aproksima dengan fungsi kubik. Kemudian ini ada aturan Simpson yaitu Lx sama dengan x min 1 dikali x min 2 dikali x min 3 per x0 min x1 dikali x0 min x2 dikali x0 min x3 dikali fx0 plus x min x0 dikali x min x kuadrat dikali x min x3 per x1 min x0 dikali x1 min x2 dikali x1 min x3 dikali fx1 ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali x min 3 per x2 min x0 dikali x2 min x1 dikali x2 min x3 dikali fx2 plus x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 per x3 min x0 dikali x3 min x1 dikali x3 min x2 dikali fx3. Kemudian ada integral batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan integral batas atas B integral batas bawahnya A lx dx. Kemudian ada H itu mencarinya itu dengan B min A per 3 sama dengan 3H per 8 dikali fx0 plus 3 kali fx1 plus 3 kali fx2 plus fx3. Jadi error pemenggalannya itu ET sama dengan min 3 per 80 dikali H pangkat 5 dikali F pangkat 4 di pangkat 4C sama dengan min B min A pangkat 5 per 6480 di jadi min B min A pangkat 5 dibagi 6480 dikali
dikali F pangkat 4 Xi, yaitu H sama dengan B min A. Oke, kemudian ada latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, ada latihan soal untuk metode Riemann. Soal yang pertama yaitu integral batas atas 4, batas bawah 0 dengan persamaan x kuadrat plus 2x dt. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode integrasi Riemann dengan n sama dengan 4. Kemudian yang nomor 2 ini ada integral dengan batas atas 5, batas bawah 1 dengan persamaan 2x kuadrat plus 3dx. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode integrasi Riemann dengan n sama dengan 5. Oke, berikut merupakan cara pengerjaannya. Ini untuk soal yang pertama ya. Itu kita pertama-tama itu mencari nilai A, B, dan mencari H. Jadi A itu sendiri dari batas atas, batas bawah. Batas bawahnya itu kita punya 0, di sini tuh ada 0. Terus batas atasnya yaitu B, di sini ada 4. Kemudian n-nya kita dari soalnya itu 4, dan H. Gimana sih cara mencari H itu? Jadi cara mencari H itu batas atas minus batas bawah per n. Jadi 4 min 0 itu 4 per 1 per n per 4. Jadi diketahui hanya itu adalah 1. Kemudian ada berikutnya itu ada mencari integrasi Riemann dan integrasi kalkulus. Setelah kita mendapatkan H sama dengan 1, maka yang selanjutnya itu mencari nilai X dan Fx. Nah, ini di sini tuh kita X-nya itu dapat 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian Fx-nya dimasukkan ya. Nilai X-nya ini dimasukkan. Contoh dari X1 nih ada 1 kan. Dan hasil dari X1 ini 1 dimasukkan ke persamaan soal. Jadi 1 kuadrat plus 2 kali 1 yang hasilnya itu ada 3. Nah, berikutnya ada hasilnya 8, 15, dan juga 24. Kemudian setelah ketemu Fx, ditambahkanlah seluruh hasil dari Fx. Setelah itu hasil Fx itu dikalikan dengan H dan hasilnya didapatkan sebagai berikut. Hasilnya karena ini hanya 1, berarti 1 dikali hasil semua Fx 0 plus 3 plus 8 plus 15 plus 24 ini hasilnya 50, berarti 1 kali 50 itu hasilnya 50. Kemudian kita dapat mencari integrasi kalkulusnya. Nah, integrasi kalkulusnya itu berarti ini ada 112 per 3 sama dengan 37,3333. Kemudian kita mencari error. Nah, error ini didapatkan dengan dua cara. Cara pertama yaitu integrasi Riemann dikurangi integrasi kalkulus per integrasi kalkulus dikali 100 100%, didapatkan hasilnya itu 33,928,571/43. Nah, untuk cara yang kedua yaitu integrasi Riemann min
bawahnya berapa nih? Batas bawahnya ini ada 1 dan batas atasnya ini ada 5. Kemudian N-nya ini di soal diketahui ada 5 juga. Kemudian untuk mencari H, batas atas min batas bawah per N yaitu 5 min 1 berarti 4. Oh maaf, oh iya benar, 5 min 1 sama dengan 4 dibagi N, N-nya ini 5. Jadi yang diperoleh hanya itu adalah 0,8. Kemudian setelah ditemukannya H itu kita mencari nilai X dan Fx atau mencari integral Riemann dan kalkulus. Nah di sini diperoleh X-nya itu untuk X01 kemudian 1,8, 2,6, 3,4, 4,2 dan 5. Ada Fx yang pertama itu ada 5, kemudian 9,48, 16,52, 16,12, 38,28 dan 53. Kemudian menambahkan seluruh hasil Fx. Setelah itu hasil Fx dikalikan dengan H, yang dimana hasilnya didapatkan seluruh Fx itu jika ditambah hasil dari seluruh Fx jika ditambahkan itu hasilnya 148,4. Kemudian saat hasil semua Fx ini dikalikan dengan H itu hasilnya 118,72. Kemudian kita dapat mencari integrasi kalkulusnya yaitu 284 dibagi 3 dikali 100% sama dengan 94,66,666 sekian 7. Dan kita kemudian mencari errornya. Untuk cara yang pertama yaitu kita memperoleh errornya 25,408 sekian, dan dengan metode yang kedua integrasi Riemann min integrasi kalkulus ditemukan bahwa errornya yaitu 24,0,3333. Yang selanjutnya yaitu latihan soal mengenai metode trapezoida. Soal yang pertama yaitu integral dengan batas atas 2 dengan fungsi x kuadrat plus 3x plus 2 dx. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode integrasi trapezoida dengan n sama dengan 4. Kemudian yang nomor 2 itu ada integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 1 dengan persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 1 dx. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode integrasi trapezoida dengan n sama dengan 4. Oke, lanjut kita langsung ke cara pengerjaannya. Untuk soal yang pertama dengan integral batas atas 2, batas bawah 0, persamaannya x kuadrat plus 3x plus 2 dx. Yang pertama-tama kita harus mencari nilai A, B, N dan mencari nilai H. Untuk A-nya atau batas bawahnya itu ada 0, dan B untuk batas atasnya itu ada 2. N-nya udah diketahui di soal yaitu N sama dengan 4, dan H itu 0,5. Mohon maaf untuk keterangannya itu ada kesalahan. Jadi A itu batas bawah dan B itu batas atas. Kemudian setelah kita menemukan nilai A, B, N, dan H, lanjut untuk mencari integrasi trapezoidanya. Nah, untuk nilai X di sini karena di sini hanya 0,5, jadinya dimulai dari 0 karena integralnya batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2, jadi mulai dari 0, kemudian 0,5, kemudian 1, 1,5, dan yang terakhir ada 5.
dari nilai X-nya ini dimasukkan ke persamaannya. Itu untuk fx yang pertama ini ada 2, kemudian 3,25, kemudian 6, kemudian 10,25 dan 16. Setelah mendapatkan nilai X dan fx, selanjutnya menghitung integrasi trapezoida sebagai berikut. Ini merupakan rumus dari trapezoida itu sendiri. Seperti ini rumusnya. Kemudian kita langsung ke substitusi nilai. Jadi hanya itu kita masukkan 0,5 per 2, kemudian fx 0 nya itu ada 2 plus 3,25 plus 6 plus 10,25 plus 16. Kemudian ditemukan 0,25 dikali 2 plus 2 kali 19,5 plus 16. Kemudian 0,25 dikali 2 plus 39 plus 16. Kemudian 0,25 dikali 57 dan hasilnya 14,25. Selanjutnya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu diketahui persamaan fungsinya itu dengan integral batas atasnya 3, batas bawahnya 1, 2x kuadrat plus 5x plus 1 dx. Seperti biasa, untuk pertama-tama kita mencari nilai A, B, N, dan mencari nilai H. Untuk A nya batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 3, N nya 4 dan H nya itu ditemukan 0,5. Setelah kita menemukan nilai A, B, N, dan H, kemudian mencari integrasi trapezoidanya. Diketahui X-nya karena batas bawahnya 1, jadi di sini 1 dan hanya sama dengan 0,5. Jadi setelah 1 yaitu 1,5, kemudian 2, kemudian 2,5 dan yang terakhir 3. Kemudian ditemukan fx-nya. Fx-nya itu yang pertama ada 8, kemudian 13, kemudian 19, kemudian 26 dan yang terakhir 34. Dan setelah mendapatkan nilai X dan fx, selanjutnya kita menghitung integrasi trapezoidanya. Ini merupakan rumus trapezoidanya sama seperti yang di atas. Terus kita langsung ke substitusi nilainya. Jadi hanya tadi kita ketahui 0,5, kemudian fx 0 nya 8 plus 2 sigma fx i itu kita 2 kali 13 plus 19 plus 26, kemudian plus fx n nya itu kita di soal ini 34. Kemudian 0,25 dikali 8 plus 2 kali 58 plus 34, kemudian 0,25 dikali 8 plus 116 plus 34, kemudian 0,25 kali 158 sama dengan 39,5. Latihan soal yang berikutnya yaitu ada latihan soal metode Simpson 1/3. Untuk soal yang pertama yaitu ada integral batas atas 3 dan batas bawahnya 0 dengan persamaan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5 dx. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode integrasi Simpson
bisa dilihat bahwa batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya yaitu 3. Dan N udah diketahui di soal. Untuk N-nya adalah 6 dan H itu diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah per N. Jadi 3 min 0 per 6, jadi hasilnya 0,5. Kemudian setelah ditemukannya H, kita mencari integrasi Simpson 1/3. Pertama-tama kita harus mencari nilai X dan fx-nya terlebih dahulu. Karena batas bawahnya itu dimulai dari 0 dan batas atasnya itu 3, jadi kita mulai dari 0 dengan loncatan atau H itu 0,5. Jadi X0 nya itu 0, kemudian 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan yang terakhir 3. Kemudian untuk fx ini diperoleh dari masukkan nilai 0 ke persamaan. Berarti misal kita mau mencari fx1, jadi kita harus memasukkan nilai x1 ini ke persamaan. Jadi 0,5 pangkat 3 min 4 kali 0,5 pangkat 2 plus 5 dx. Jadi diperoleh hasilnya fx1 yaitu 4,125. Nah, untuk fx0 berjumlah 5, fx2 nya itu 2, kemudian min 0,625, kemudian min 3, kemudian min 4,375, kemudian min 4. Nah, setelah didapatkan nilai X dan fx, selanjutnya menghitung integrasi Simpson 1/3. Nah, caranya itu seperti berikut. Nah, di bawah ini merupakan rumus Simpson 1/3, yaitu H/3 dikali fx0 plus 4 sigma ganjil fxi plus 2 sigma genap fxi plus fxn. Kemudian kita masukkan nilainya atau substitusi nilai. Yang pertama yaitu nilai fx pada indeks ganjil, yaitu indeks x1, x2, dan x3. Oh maaf, yang benar itu x1, x3, dan x5. Jadi untuk fx1 nya itu sama dengan 4,125, untuk fx3 nya itu min 0,625, untuk fx5 nya yaitu min 4,375. Kemudian sigma ganjil fxi sama dengan 4,125 plus 4,125 min 0,625 min 4,375 yang diperoleh dengan hasil min 0,875. Kemudian kita mencari nilai fx pada indeks genap, yaitu pada indeks x2 dan x4. Untuk fx2 nya yaitu 2 dan fx4 nya yaitu min 3. Jadi sigma genap fxi sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Kemudian kita mensubstitusikan rumusnya. Diperoleh I sama dengan 0,5/3 dikali 5 plus 4 dikali min 0,875 plus 2 kali min 1 plus plus min 4. Kemudian sama dengan 0,5/3 dikali 5 min 3,5 min 2 min 4. Diperoleh 0,5/3 dikali min 4,5, hasilnya min 0,75. Kemudian kita bahas untuk nomor 2 dengan integral batas atasnya yaitu 6, batas bawahnya yaitu 2, dan persamaannya 3x² min 2x plus 4bx. Pertama-tama kita mencari nilai A, B, N, dan mencari nilai H. Untuk A-nya sendiri yaitu 2 batas bawah dan B itu batas atas yaitu 6, N-nya itu 4 udah diketahui di soal. Dan untuk mencari H seperti biasa, batas atas min batas bawah per N
Jadi kita temukan hanya di sini adalah 1. Kemudian setelah mencari nilai A, B, N, dan mencari nilai H, kita mencari integrasi Simpson 1/3. Pertama-tama kita mencari nilai X dan F(x). Untuk X 0-nya yaitu 2, X1 3, X2-nya 4, X3-nya 5, dan X4-nya yaitu 6. Kemudian diperoleh F(x)-nya yaitu 12, 25, 44, 69, dan 100. Setelah mendapatkan nilai X dan F(x), selanjutnya menghitung integrasi Simpson 1/3. Nah, berikut merupakan rumus Simpson 1/3, sama ya kayak yang di atas. Kita langsung ke substitusi nilai. Untuk pertama-tama kita menghitung nilai F(x) pada indeks ganjil, yaitu di sini keterangannya salah, yang benar yaitu X1 dan X3. Maka diketahui Fx1-nya itu adalah 25 dan Fx3-nya itu 69, dengan sigma ganjil Fxi sama dengan 25 plus 69 sama dengan 94. Kemudian kita mencari nilai Fx pada indeks genap X2, karena di sini genapnya itu hanya diketahui X2, maka langsung saja Fx2 sama dengan 44. Kemudian setelah kita menemukan indeks ganjil dan genap, kemudian mensubstitusikan ke rumus, dimana I sama dengan 1/3 dikali 12 plus 4 kali 94 plus 2 kali 44 plus 100 sama dengan 1/3 dikali 12 plus 376 plus 88 plus 100, yang hasilnya 1/3 dikali 576 sama dengan 192. Itu masih metode Simpson, tapi ini metode Simpson yang 3/8. Untuk soalnya sendiri, nomor 1, integral batas atasnya itu 4, batas bawahnya 1 dengan persamaan fungsinya 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5 dx. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode integrasi Simpson 3/8 dengan n sama dengan 3. Kemudian yang nomor 2 itu soalnya integrasi dengan batas atasnya itu 3 dan batas bawahnya itu 0 dengan persamaan fungsi 4x kuadrat min 2x plus 1 dx. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode integrasi Simpson 3/8 dengan n sama dengan 3. Kemudian gimana sih cara pengerjaannya metode Simpson 3/8 ini? Yang pertama yaitu kita akan mengerjakan soal nomor 1 dengan soal integral batas atas 4, batas bawah 1 dengan persamaan fungsi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 5 dx. Pertama-tama yaitu mencari nilai A, B, N, dan mencari nilai H. Untuk A-nya sendiri yaitu 1, B-nya 4, N-nya 3, dan H-nya itu diperoleh 1. Kemudian setelah diketahui A, B, N, dan H, kita mencari integrasi Simpson 3/8-nya dengan mencari nilai X dan Fx terlebih dahulu. Nilai untuk X-nya yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Dan dihasilkan nilai Fx yaitu 5, 11, 35, dan 89. Setelah mendapatkan nilai X dan Fx, selanjutnya menghitung integrasi Simpson 3/8. Nah, ini merupakan rumus Simpson 3/8, yaitu 1 sama dengan 3h per 8 dikali Fx0 plus 3 sigma
3/8 kali 232 dihasilkan 87. Kemudian untuk soal nomor 2 dengan integrasi batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0 dengan persamaan fungsi 4x² min 2x plus 1 dx. Seperti biasa, kita mencari nilai A, B, N, dan mencari nilai H. Untuk A-nya sendiri itu 0, B-nya 3, N-nya 3, dan H-nya diketahui 1. Kemudian kita mencari integrasi Simpson 38. Pertama-tama kita mencari X dan Fx. Untuk X-nya itu X dimulai dari X0, X0-nya 0, kemudian 1, 2, dan 3. Dan diperoleh Fx 0-nya itu 1, kemudian 2, 13, dan 31. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Fx, selanjutnya menghitung integrasi Simpson 38. Nah, ini merupakan rumus Simpson 38. Ini sama seperti yang nomor 1. Kita langsung membahas ke substitusi nilainya. Pertama, kita mencari nilai Fx di titik-titik antara X1 dan X2. Untuk Fx1 nya kita mendapatkan 3 dan Fx2 nya itu 13. Kemudian kita tambahkan dari Fx1 plus Fx2 yaitu 3 plus 13 yang hasilnya 16. Kemudian kita substitusikan ke rumus di mana I sama dengan 3 kali 1 per 8 dikali 1 plus 3 kali 16 plus 31 sama dengan 3/8 kali 1 plus 48 plus 31 sama dengan 3/8 kali 80 dihasilkan 30. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.